Hubungan kalian ini sudah lama lost contact ya. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol, udah lama lah intinya seperti itu. Dan aku ngelihat di sini hubungan kalian ini sebetulnya emang masih terjalin gitu ya, walaupun udah lama nggak komunikasi. Aku ngeliat pasangan kamu saat ini tuh kayak lagi sibuk banget ya dengan kehidupannya dia, kayak lagi bener-bener kayak menyibukkan diri lah sama dirinya dia, dengan teman-teman dia, dengan orang-orang terdekat dia di sana gitu. Dan juga untuk masalah keadaan dia yang aku lihat di sini sedang tidak baik-baik aja. Kondisi dia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi di sini si pasangan kamu saat ini kan sedang lost contact ya, tidak berhubungan dengan kamu, tidak komunikasi dengan kamu. Kalian LDRan ya. Aku ngelihatnya juga keadaan dirinya dia memang sedang tidak baik-baik aja, dan juga dianya juga lagi deket sama seseorang di luar sana. Aku lihatnya seperti itu, lagi jalan sama yang lain. Bener-bener keadaan dia tuh sebenarnya saat ini tuh lagi nggak bagus ya, lagi nggak bagus banget sih memang ya, emang itulah memang. Dan di sini aku ngelihat di pasangan kamu, walaupun kondisi dia lagi nggak baik-baik aja, soal keuangan, soal pekerjaan, soal masalah perasaan sedang tidak baik-baik aja, di sini dia mencoba untuk kayak biasa aja, kayak dianggap kayak nggak ada apa-apa lah, kayak gitu, seperti itu. Jadi kondisi dia saat ini lagi nggak baik. Dan untuk kesehatannya dia juga lagi menurun, lagi down. Kesehatannya dia benar-benar lagi parah ya. Aku melihat di sini dalam hidup dia ini ada dua orang, antara kamu dan si orang baru ini. Jadi di sini pasangan kamu di luar sana itu memiliki cinta lain. Jadi cintanya itu terbagi antara kamu dan orang lain itu. Ya, itulah kondisinya dia. Dan di sini kan kamu masih kayak bingung banget ya, kayak masih bingung banget alasan dia itu meninggalkan kamu, minta berpisah dengan kamu ya. Itu kamu sampai sekarang masih bingung. Nah, sementara di sini kan sebetulnya kamu tuh udah dikasih tahu ya sama semesta, udah dikasih tahu sama semesta melalui apapun, melalui petunjuk apapun itu. Ternyata bahwa di sini hubungan kamu sama pasangan kamu ini ya berantakan, berpisah, berakhir atau bahkan berpisah, berretak gitu. Ini semua karena adanya orang ketiga, karena pasangan kamu saat ini lagi ada yang dia fokuskan gitu loh. Ya, seperti itu. Artinya di sini memang pasangan kamu udah lama berselingkuh dari kamu. Alasannya seperti itu. Mungkin saat ini kalau kamu belum dikasih sebuah bukti tentang perselingkuhannya, tentang kejahatannya dia, aku ngeliat semesta bakal ngasih kamu sebuah bukti sih nanti sih. Bakalan dikasih bukti nyata, real buktinya. Gak usah dicari-cari. Sambil kamu nunggu bukti, kamu fokus aja dalam hidup kamu gitu loh. Lakukan hal-hal yang positif dalam hidup kamu, sibukkan diri kamu dengan hal-hal yang positif. Karena yang aku lihat di sini ya, kondisi dia saat ini aja udah berantakan ya, gitu. Nah, ini kan saat ini. Kalau kemarin pas ninggalin kamu, ya ini belum dia rasakan. Nah, sekarang udah dirasakan. Waktu dia meninggalkan kamu, kondisi dia masih fine-fine aja ya, kondisi dia masih fine-fine aja. Tapi di saat dia udah meninggalkan kamu, udah kalian udah lost contact, di sinilah kondisi dia tadi berantakan banget. Dan di sini alasan dia meninggalkan kamu seperti itu. Dan juga yang kedua, karena adanya ilmu hitam black magic ya. Seperti itu. Jadi ada orang yang tidak suka, ada orang yang memang tidak suka dengan hubungan kalian ya, kalau menyatu itu loh. Jadi ada orang yang nggak suka hubungan kalian itu menyatu gitu sih, aku lihatnya kayak gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini memang ada seseorang yang memang tidak suka lah dengan hubungan kalian itu menyatu, makanya berusaha untuk dipisahkan ya, supaya seseorang itu deket sama yang sekarang. Aku lihatnya sih seperti itu. Ini persaingan dalam percintaan ya. Ya. Dan kalau kamu gimana sih kamu harus bersikap ya untuk menyikapi hidup kamu, hubungan kamu ini. Kalau aku lihat kamu ini kan orangnya penyayang ya. Orangnya penyayang, penuh kasih, murah hati. Walaupun kamu agak sedikit keras, tapi gimana ya, kamu tuh walaupun sedikit keras, kamu tuh tetap baik. Walaupun kamu baik, tapi masih banyak orang yang menyakiti kamu. Dan di sini apa yang harus kamu lakukan? Di sini harus bersikap seperti apa? Ya, kalau aku lihat di sini, misalkan kalau kamu pengen benar-benar berpisah dari si dia, ya nggak salah juga sih, tapi alangkah baiknya kayak kamu harus pikirin mateng-mateng sih ya, sebelum kamu melakukan mengambil keputusan gitu loh.
ini kayaknya memang udah jalannya mungkin gitu ya. Tapi dipikirkan dulu matang-matang. Jangan asal karena saat ini kan kamu lagi kecewa banget. Jangan sampai kamu mengambil sebuah keputusan dalam kondisi kamu tuh sakit hati gitu loh. Kalau misalkan kamu menyudahin hubungan ini ya sama si pasangan kamu ini, mengakhiri hubungan kamu ini, aku ngeliat kehidupan kamu ke depannya juga nggak terlalu buruk. Kayaknya aku lihat bakalan kamu kayak bakal dideketin banyak orang lawan jenis, aku ngelihatnya ya, sampai kamu dibikin bingung aku harus milih yang mana ya. Tapi di awal memang tidak, memang di awal saat awal-awal mungkin kamu merasakan tidak enak lah yang kamu rasakan gitu ya, masih ada rasa kayak nggak terima, tapi kamu udah mengambil keputusan ini gitu. Tapi di ending-endingnya aku ngelihatnya di sini sih nanti kamu bakalan ketemu lah sama seseorang gitu ya, aku ngelihatnya. Nah tapi kalau kamu bertahan di hubungan ini ya, apa yang terjadi di sini? Ya pasangan kamu ini kan manipulasi ya, manipulatif ya, ujung-ujungnya ya di sini ya sakit banget, tetap menyakitkan di hubungan, dikasih kekecewaan, luka gitu. Tapi di sini kamu selalu dikasih yang namanya background yang kayak bagus gitu loh, kayak dia baik-baikin kamu atau gimana, tapi ujung-ujungnya nyakitin kamu lagi gitu. Jadi yang kamu harus bersikap ya di sini, ikutin kata hati kamu sih. Aku udah kasih kamu pandangan di sini ya. Semua kembali lagi sama diri kamu kan, yang ngejalaninnya kamu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, kalau emang kamu udah ngerasa hubungan kamu tuh udah nggak enak, udah ngerasa hubungan kamu udah toksik banget, lepasin gitu loh. Tapi kalau kamu ngerasa masih kamu sanggup untuk ngejalin hubungan ini, ya jalanin gitu. Yang jelas di sini kamu udah aku kasih pandangan di sini gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kamu jadi perpisah sama dia, aku akan lihat yang terjadi. Di sini dia bakalan temuin kamu lagi, ya, datengin kamu lagi. Aku ngelihatnya seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya, pasangan kamu akan datang lagi, walaupun entah kamu tuh masih jadian ataupun kamu sudah bercerai atau udah berpisah, intinya dia akan datengin kamu lagi. Apalagi kalau kamu yang udah punya anak ya kan, dia akan datengin kamu, nemuin anakmu gitu loh, seperti itu. Kalau nggak punya anak ya tetap dia datang ke kamu gitu, istilah kata gitu. Itu memang udah energinya dari atas gitu sayang. Jadi di sini sikap yang harus kamu ambil itu harus bijak, jangan asal ngambil keputusan hanya sebab karena kamu banyak disakitin. Jangan. Jadi istilah kata gini, jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih banget atau dalam keadaan kecewa. Tapi saat hatimu sudah mulai tenang, nah kamu boleh mengambil keputusan. Tapi kalau kamu masih bingung, ya ini tadi kamu dengar ini tadi keputusannya seperti apa yang aku reading ini saat ini ya gitu loh, seperti itu. Yang aku terawangin saat ini seperti ini. Kamu bisa pilih yang bagaimana, karena di sini aku udah kasih kamu pandangan dan sebuah jawabannya seperti apa ini, kayak gimana ini gitu. Dan aku mau ngasih kamu sebuah bonus ya untuk kehidupan kamu pribadi di sini ya. Untuk kehidupan kamu pribadi ada kesuksesan, ada keberhasilan, ya, ada ketenangan, ada kayak sesuatu hal yang mungkin kamu dapatkan. Mungkin sebelumnya kamu belum mendapatkan, yang seharusnya udah kamu dapatkan tapi terhambat oleh energi-energi yang tidak baik. Ya seperti itu. Karena aku melihat di sini kehidupan kamu ke depannya, di saat kamu udah mulai tenang, sudah bersih badan kamu dari energi-energi ilmu hitam, energi-energi negatif, aku melihat kehidupan kamu bakal menemui sebuah keberhasilan. Dan kamu di sini rezeki yang akan datang ke kamu, bukan kamu yang mencari, bukan kamu yang ngejar rezeki itu gitu. Rezeki ini tentang banyak hal ya sayang ya. Bisa uang, bisa orang, bisa apapun itu. Oke? Itu kedepannya kamu ya.